Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom, kita bersyukur berjumpa kembali dalam Sapaan Pagi Gereja Toraja Jemaat Depok edisi Sabtu 21 Oktober 2023. Kiranya pertolongan dari Tuhan Pencipta langit dan bumi dan segala isinya senantiasa menyertai kita semua. Amin. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Yesus, untuk segala kasih dan kemurahan Tuhan. Kami ada sebagai mana kami ada hari ini, itu karena kasih Tuhan. Kasih Tuhan sudah memimpin kami melewati malam hari dengan baik, melindungi dan menjagai kami, hingga kami boleh beristirahat dengan baik dan kembali Engkau bangunkan di hari yang baru ini. Sebelum kami memulai hari baru, kami mau datang untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami di sepanjang hari baru yang Tuhan masih izinkan kami masuki. Layakkan kami Tuhan, di dalam nama-Mu ya Yesus kami memohon doa ini, dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Matius 17 ayat 22 sampai 27. Matius 17 ayat 22 sampai 27 yang berbunyi, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulinya dengan pertanyaan, Apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang-orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaskanlah rakyatnya, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Melampaui uang. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa uang adalah raja dunia. Fakta yang terjadi ialah ketika seseorang hidup berlimpah uang, maka banyak hal yang dapat diraih, entah itu properti, jabatan, bahkan suara rakyat pun dapat dibeli dengan uang. Dari berbagai fakta dari kekuatan uang tersebut, bukankah dapat dilihat bahwa uang dapat menjadi ilah lain dalam mewujudkan hasrat manusia? Bagaimana persoalannya ini jika dilihat dari lensa firman Tuhan? Tujuan utama kedatangan Kristus dalam dunia ini adalah demi keselamatan dan penyelamatan tersebut harus ditempuh melalui kematian di atas kayu salib. Meskipun mati, Ia bangkit pada hari yang ketiga. Karya penyelamatan Kristus ini adalah sesuatu yang mahal, tetapi sifatnya tidak bisa dibeli dengan uang. Dengan kata lain, keselamatan bersifat anugerah dan nilainya jauh melampaui uang. Berbeda dengan raja-raja dunia yang mengeruk orang asing melalui uang bea dan pajak demi kepentingannya. Karena harus diakui bahwa uang adalah suatu tanda dominasi kekuasaan.
Oleh sebab itu Kristus bersikap kritis terhadap uang, bukan anti terhadap uang. Sebab itu, ia tidak mau menjadi batu sandungan karena anti dengan bea dan pajak, tetapi melihat secara lebih luas fungsi dari uang. Kristus menekankan bahwa uang harus dipakai sebagai berkat dalam pekerjaan mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah, yakni kasih dan keadilan bagi yang memerlukan. Bacaan kita menunjukkan bagaimana pekerjaan mewujudkan tanda-tanda Allah terpatri dalam rupa uang. 4 dirham yang dipakai untuk menolong sesama yang secara langsung mewujudkan kasih Kristus dalam rasa berbelas kasih. Amin. Jemaat yang kekasih, tentu kita yakin bahwa firman Tuhan yang datang kepada kita setiap saat menjadi berkat bagi kita. Karena itu, mari kita aminkan itu. Dan mari kita berdoa. Kami mengaminkan firman-Mu Tuhan yang boleh Engkau perdengarkan kepada kami pagi hari ini. Memberikan pengajaran kepada kami bahwa segala berkat-berkat yang Engkau karuniakan kepada kami, yang kami peroleh melalui perjuangan dengan cucuran keringat, sesungguhnya adalah asalnya daripada-Mu, yang Engkau karuniakan untuk kami pakai demi mempermudah hidup kami, khususnya melakukan hal-hal yang baik dan benar. Teristimewa uang sebagai sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kami, yang kami perjuangkan setiap saat. Tuhan, kami memiliki uang, tapi kemanusiaan kami tidak pernah merasa cukup. Oleh karena itu kami bersyukur atas firman-Mu pagi hari ini yang mengajarkan kepada kami, agar supaya apa yang kami miliki itu, yaitu uang, tidak menjadi sesuatu yang lebih bernilai daripada iman kepada-Mu. Bahwa sesungguhnya dalam hidup kami ini ada yang lebih melampaui uang, yaitu iman kepada-Mu, yaitu keselamatan daripada-Mu, yaitu pengampunan dosa daripada-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah kami terus taat kepada-Mu saja, karena Engkaulah yang sangat bernilai dan berharga dalam hidup kami itu. Engkau melampaui uang atau harta apapun yang kami miliki. Syukur padamu Tuhan atas firman-Mu ini, dan karena ketaatan kepadamu itulah beberapa orang yang kami kasihi masih boleh terus menikmati pertambahan usia dari Tuhan. Itulah Bapak Musa Simon Rongorean dan Bapak Dwi Samen Paruruk. Tuhan, keselamatan yang mereka alami saat ini, semangat, sukacita, itu melampaui uang. Karena itu kami ucapkan selamat ulang tahun untuk kekasih-kekasih kami ini. Biarlah mereka terus bersukacita melanjutkan hidup mereka, dan berkat-berkat-Mu pun terus bertambah-tambah. Demikian juga kami Tuhan, berkatilah kami semua, anak cucu kami dalam pendidikan atau sementara mencari pekerjaan, orang-orang tua kami yang lanjut usia, kuatkanlah. Kekasih-kekasih kami yang sakit di rumah atau di rumah-rumah sakit, atau yang ada di kampung halaman kami, dengarkanlah doa-doa mereka, dan biarlah kasih-Mu adalah hal yang paling berharga dalam hidup mereka. Kami pun Tuhan yang terus berjuang mencari uang, mencari harta, kiranya terus Engkau lindungi dan ajari kami selalu bahwa kasih karunia-Mu itu sesungguhnya melampaui apapun, dan kasih-Mu itu dapat mewujud
melalui berkat-berkat materi. Sebab itu dalam pekerjaan, dalam usaha-usaha yang kami kelola, biarlah kami selalu melakukannya dalam ketaatan kepadamu. Tuhan Bapa di surga, kuatkan kami untuk terus menjadi berkat bagi sesama kami, dan uang yang Engkau karuniakan atau berkat-berkat materi yang Engkau berikan, kiranya kami pakai untuk menjalin tali kasih dengan sesama kami sebagai wujud iman kepadamu. Tuhan, lindungi kami sepanjang hari ini, berkati kami dengan berkat-berkat-Mu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat yang kekasih, bahwa kita butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Kasih sayang Tuhan itu melampaui uang. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini sidang jemaat. Tuhan memberkati kita semua. Selamat.